era digitalisasi ini yang paling penting untuk pelajar adalah untuk wise atau bijak bermedia sosial. Iya, betul. Itu yang paling penting karena sekarang ini seluruh informasi itu sangat gampang banget ya kita explore dari internet. Pesiar pelayanan SIM sore pelajar. Pesiar pelayanan SIM sore untuk pelajar pelajar. setiap hari Rabu jam 1 sampai jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di Semekta Podcast. Nah, dengan saya Intan Melita Permatasari bersama Sofia Melati Sasmi sebagai host yang menemani saya di pagi kali ini. Hai Kak Melati. Halo Kak Intan. Iya. Nah, Kak Melati, kali ini kita kedatangan polisi nih. Biasanya kita di jalan ngehindarin polisi. Iya, kali ini kita kedatangan polisi. tamu Iya. polisi nih. Ini, halo Pak, Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, Dek Intan, Dek Melati. Iya. Ceria banget nih pagi ini. Iya. Pagi-pagi masih semangat nih Pak. Iya. Masih full tenaganya. Iya, betul sekali. Kita kedatangan tamu yaitu Bapak Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang, SH, SIK, MH, dan selanjutnya yaitu Kasat Lantas Kapolres Nganjuk AKBP Dini Anissa Rahmat, SIK, MSI, dan juga Kasat Reskrim AKBP Igusti Agung Ananta Pratama, SH, SIK, MH. Nah, di sini kita akan berbincang ngobrol seputar ketertiban lalu lintas, kenakalan remaja, dan hal ketertiban lain di masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk ini ya Pak ya. Sebelum kita jauh sampai sana nih, ini namanya kedengarannya seperti bukan orang Nganjuk asli. Lagi jauh ada Igusti, Bapak Igusti, terus habis itu ada Bapak Boy Jackson. Ini memang asli Orang Nganjuk Nganjuk atau di sini dinas atau memang bagaimana Pak? Ya, baik, Dek. Jadi karena namanya ada ekornya ya, Situmorang ya. Iya. Jadi Seperti sudah orang tahu ya. Medan. Nah, Medan. pinter nih pelajaran ininya bagus nih. Bro. Medan Horas Jadi, ya. Medan Horas Iya. ya. Tapi kita berdinas di sini, saya sudah 10 bulan di Nganjuk ini. Iya. Nah, 10 bulan ini terasa Nganjuk ini cukup cukup menyenangkan ya di sini ya masyarakatnya. Alhamdulillah. Baik-baik, kulinernya juga oke-oke. Iya, Jadi betul. kayaknya darah Nganjuknya ini udah mulai kental nih kayaknya ini. Udah Buat Pak terbiasa Iya. sama Nganjuk. Gitu. Nah, ini mungkin Iya, Pak. Selanjutnya Bapak. Iya, kalau saya Kasat Reskrim di sini udah 1 tahun, ulang ini 1 tahun 1 bulan. Ngerasa Nganjuk ini sudah seperti rumah sendiri. Rumah Iya. Iya. Sudah cukup lama juga ya Pak. Cukup lama, jadi Sempat kangen juga sama kulinernya. yang di Nganjuk Iya. tetap nasi becek tetap terbaik. Baik. Iya, mungkin dari Ibu selanjutnya, Bu. Lantas ya. Oh, Pak Gusti udah jelas dari Bali ya. Iya. Masa pantai-pantai. Kalau saya dari Jawa Barat kebetulan. Oh, iya. Nama Jawa kepala Baratnya mana? sekolah ya. Sukabumi. Oh, Sukabumi. Jadi manggilnya teteh ya. Iya. Teteh. Orang Sunda. Oh, Sunda. Nah, di sini mungkin bisa dijelaskan atau bisa diceritakan nih Bapak Ibu perjalanannya bisa sampai sejauh ini menjadi Kapolres, menjadi Kasat Reskrim, menjadi Kasat Lantas juga. Perjuangannya menjadi seorang polisi mungkin bisa diceritakan biar jadi motivasi nih bagi kita semua, bagi pelajar-pelajar juga yang mau lulus mau melanjutkan jadi polisi Dan juga Polwan. Iya. Silakan. Jadi mungkin adik-adik sekalian, tentunya pada kesempatan yang baik ini ya, sangat bagus sekali bahwasanya saya ingin memberikan suatu motivasi bahwasanya untuk menjadi seorang pemimpin itu harus melewati proses. Iya, Pak. betul. Ya, tidak bisa instan, tidak bisa ujuk-ujuk. Iya. Jadi kalau misalnya kita melalui cara-cara yang shortcut, jalan pintas, maka pemimpinnya itu tidak akan amanah pastinya. Oleh karena itu, kayak seperti pengalaman Pak Kapolres ya, Iya. dulu SMA-nya, sekolahnya di Medan,
Kemudian kita melanjutkan dan alhamdulillah pada tahun 2000 lulus di Akademi Kepolisian. Iya. Sehingga menjadi taruna Akademi Kepolisian, kita 3,5 tahun pendidikan di asrama. Kemudian setelah itu kita berproses nih sampai pangkat AKBP ini tidak ujuk-ujuk langsung AKBP, tapi melalui proses yang panjang, mulai dari penempatan pertama di Pekanbaru, kemudian melanjutkan sekolah di Jakarta, kemudian penempatan di Kalimantan Timur, Jawa Tengah, ke Medan, ke Jakarta, balik lagi, kemudian sekarang menjadi Kapolres di Nganjuk, Jawa Timur. Jadi hal-hal itu membentuk pribadi kita melalui proses yang matang sehingga bisa menjadi pemimpin kepolisian di Polres Nganjuk ini. Tapi mungkin beda lagi dengan junior-junior saya ini ya. Mungkin Pak bisa diceritakan Pak. Iya. Intinya sama Pak Kapolres. Jadi untuk masuk tamat SMA, jadi persiapan yang matang untuk menjadi polisi tentunya fisik ya, semua yang akademisi kita siapkan dengan baik. Setelah lulus penempatan awal di Jawa Timur, sekolah Jakarta, kami sempat di Papua dulu, dan di Papua sempat ya menangani beberapa konflik, akhirnya baru bisa kembali ke Jawa Timur lagi. Nah itu yang mungkin disampaikan berproses. Jadi untuk sampai jenjang ini tentunya mulai proses tahapan-tahapan. Tidak instan ya Pak. Iya. Semuanya butuh perjuangan. Untuk Bu Dini mungkin bisa dijelaskan, apalagi ini perempuan buat perempuan yang mau jadi polwan nih bisa dijadikan teladan Bu Dininya perjuangannya. Jadi sekarang mulai beberapa tahun ke belakang untuk taruna Akademi Kepolisian tuh yang menggunakan hijab masih diperbolehkan. Jadi dalam pelaksanaan pendidikan kita tidak perlu buka hijab. Adik pelajar semua yang menggunakan hijab, ada niat atau keinginan untuk menjadi polwan melalui taruna Akademi Kepolisian, silakan berjuang berusaha. Ya, saya masuk Akademi Kepolisian tahun 2010, kebetulan beliau Kapolres Nganjuk itu masuk saya. Bukan didik saya nih. Saya masih cepak-cepaknya itu belum pakai kerudung. Terus kami lulus di 2013, penempatan pertama di Kalimantan Tengah. Tepatnya di Kabupaten Barito Selatan. Yang penuh sungai. Jadi saat ada kejadian kita memeriksa saksi korban pelecehan terhadap anak, itu saya harus melalui jalur air full sungai. Kemudian karena bensin habis, mogok di tengah sungai. Nah itu gimana ceritanya ini? Baiknya di sana sinyal, ternyata sinyal di daratan dan sinyal di laut, di sungai itu lebih bagus sinyal di sungai. Jadi banyak di daratannya, jadi bisa nolong. Ya, jadi kita kebetulan di sana ada kayak sejenis seperti atau kayak SPBU mini lah, khusus untuk kapal-kapal atau tongkang atau speedboat. Jadi kita bisa bayangkan ada mogok ini di tengah sungai. Blok ini pun bahkan sudah tahu ada yang sering titik mogoknya di mana gitu juga. Mungkin itu pengalaman juga. Ketemu buaya nggak Bu Dini? Alhamdulillah buaya air tidak. Banyaknya buaya darat ini ceritanya. Seperti itu. Nah selanjutnya untuk kenakalan remaja nih Pak Bu, itu yang sering dijumpai itu kenakalan remaja seperti apa? Bisa dijelaskan khususnya di wilayah Nganjuk ini? Mungkin Kasar Reskrim ya lebih. Ya, jadi sampaikan kepada adik-adik semua, terutama yang masih sekolah baik SD, SMP, SMA, harus kita antisipasi. Yang pertama itu hindari narkoba ya. Yang kedua jangan minum-minuman keras. Kadang dari situlah permasalahan yang sering terjadi di saat sudah minum-minuman keras yaitu terus menggunakan kendaraan, akhirnya memancing emosi permasalahan yang lain, sehingga sering di sini adalah kejadian konflik antar remaja itu biasalah. Kalau misalnya di sini penganiayaan, pengeroyokan, tapi tetap kita masih bisa antisipasi dan ya mesti disampaikan. Tentunya Polres Ghost ya disampaikan agar tidak seperti itu. Jadi seperti itu penanganan masih kondusif, tetap kondusif aman. Cuma diingatkan sekali lagi jangan melakukan tindakan yang kerana pidana. Nah itu yang harus dihindari. Ya kan? Karena apa? Undang-undang peradilan anak juga bisa diproses. Jadi oleh sebab itu terutama yang apalagi yang dewasa gitu kan. Itu yang harus kita antisipasi gitu. Jangan sampai terlibat apalagi dipanggil ke kantor polisi gitu. Nanti ketemunya di situ. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk tindakan yang ke arah ranah pidana itu seperti apa yang perlu dihindari buat remaja-remaja sekolah seperti kita ini.
intinya bergaulah yang sehat ya, kembali lagi. Jadi misalnya kelompok belajar itu ikuti kelompok belajar yang rutin, jangan malah misalnya kumpul dengan nongkrong yang minum minuman keras, terus begadang tengah malam, keluar malam. Padahal udah tahu, orang tua udah ingatkan jangan ada yang keluar, tapi masih ngeyel. Pada saat udah ditangkap akhirnya baru menyesal. Gitu. Biasanya baru selektif juga memilih teman gitu ya. Jadi kalau saya tambahkan, memilih teman itu sangat penting sekali. Iya betul Pak. Jangan nanti memilih teman itu yang toksik ya, toxic friend ya. Toxic friend itu harus dihindari ya, karena itu yang nanti bisa mempengaruhi perilaku kita gitu. Yang awalnya mungkin kita baik-baik saja, tetapi karena kita berada dalam komunitas pertemanan yang kurang baik, ya akhirnya kita bisa terikut. Ya, karena usia-usia seperti adik-adik ini kan gampang ya, mudah untuk bisa terikut karena labilnya itu cukup tinggi. Oleh karena itu saya tambahkan satu lagi, di era digitalisasi ini yang paling penting untuk pelajar adalah untuk wise atau bijak bermedia sosial. Itu yang paling penting karena sekarang ini seluruh informasi itu sangat gampang banget ya kita explore dari internet misalnya, dari platform media sosial misalnya. Oleh karena itu saya mesan kepada para pelajar, adik-adik sekalian, bijak untuk bermedia sosial, harus tahu mana yang bisa diserap dan mana yang tidak harus atau dihindari ya. Karena pengalaman kita ini semuanya itu provokasi itu sekarang itu dari media sosial. Marak banget ini. Betul, pancingan-pancingan itu dari media sosial. Sehingga dari perkembangan itu saya selaku Kapolres di Polres Nganjuk ini telah membentuk cyber troop ya. Jadi pasukan-pasukan atau personil yang betul mengawasi di dunia maya. Jadi kita patroli itu sekarang bukan patroli di dunia nyata saja dengan menggunakan mobil patroli ya, tetapi sekarang kita juga patroli di dunia maya. Jadi begitu ada potensi-potensi yang menimbulkan konflik misalnya, itu langsung kita intervensi gitu. Jadi sekarang kita sudah patrolnya di cyber gitu. Iya betul. Nah itu tadi salah satu bentuk patroli dari polisi. Jadi nggak cukup hanya di offline tapi dunia online juga. Jadi kita harus bijak, hati-hati juga dalam menggunakan sosial media nih teman-teman ya. Jangan suka menyalahgunakan. Nah untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Bu Dini ya khususnya untuk lalu lintas nih. Lalu lintas di wilayah Nganjuk bagaimana perkembangannya? Dengan adanya yang mobil incar juga itu Bu, itu jadwalnya itu gimana? Udah dijadwalkan dan itu atau khusus di wilayah Nganjuk kota atau mungkin itu keliling di wilayah Kabupaten Nganjuk itu gimana Bu? Sebelumnya saya informasikan dulu ya, jadi di tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober ini sekarang ini betul. Seluruh jajaran lalu lintas di kepolisian sedang melaksanakan operasi zebra. Operasi zebra itu operasi kepolisian rutin. Namun untuk sekarang pola atau konsepnya itu melaksanakan himbauan humanis edukatif. Jadi untuk penindakan pelanggaran seperti tilang khususnya itu menjadi tindakan terakhir kami. Penegakan hukum itu menjadi tindakan akhir kepolisian setelah kita himbau berkali-kali belum bisa melaksanakan perubahan perilaku lalu lintas. Terkait incar perlu saya sampaikan, jadi di Polda Jatim ini sudah menggunakan ERI nasional. ERI itu database kendaraan ranor se-Indonesia. Se-Indonesia. Betul. Jadi incar itu merupakan inovasi yang dimulai dari Jawa Timur. Dimulai dari Jawa Timur dulu. Masih baru Jawa Timur yang punya. Jadi beberapa waktu lalu incar masih menggunakan database kendaraan di Jawa Timur. Incar hanya bisa meng-capture kendaraan berplat Jawa Timur untuk beberapa waktu lalu. Sekarang sedang proses upgrade, jadi baik kendaraan luar Jawa Timur yang berada di Jawa Timur itu masih bisa di-capture untuk penindakan pelanggaran melalui incar. Jadi cukup udah nggak perlu khawatir lagi nih untuk kalau misalkan punya juga, plat di luar Jawa Timur juga bisa. Itu juga harus waspada karena itu juga sekarang udah lagi upgrade nih, proses upgrade buat ketilang juga untuk kemungkinan. Jadi jangan seenaknya ya ngelanggar lalu lintas gitu. Kita juga tetap patuh pada hukum. Betul. Intinya itu dari kesadaran pribadi. Tidak perlu polisi menjadi momok yang menakutkan. Jangan karena ada mobil incar atau etle baru tertib. Jadi dijadikan kebiasaan ketertiban berlalu lintas itu khususnya pelajar-pelajar juga sering ketilang itu ya Bu.
Lalu bisa dijelaskan juga Bapak Ibu untuk mendapatkan SIM dengan mudah itu bagaimana? Wah, Iya. ini ada program baru nih. Iya. Ini arahnya saya sudah tahu, udah punya SIM belum ya? Kalau belum punya SIM nanti kita latih dulu. Iya. Iya. Silakan Bu Dini dengan program-program kita apa ya Baik. yang bisa disampaikan. Baik, jadi inovasi dari Bapak Kapolres, terutama di lintas terkait permohonan surat izin mengemudi atau SIM, kita yang pertama ada inovasi cermat, cerdas, mahir, dan terampil uji teori dan uji praktek SIM. Iya. Cermat itu dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Jadi kita sudah punya 20 lapangan uji praktek, terutama yang sesi angka 8. Iya. Itu nanti akan dipandu oleh Babin dan anggota Satlantas untuk melaksanakan pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan, iya. Betul. Dan khusus untuk pelajar, kita juga ada kegiatan istimewa. Apa Agar itu? tidak mengganggu. Oke, Iya. ada begini kegiatan itu. Intinya agar tidak mengganggu jam sekolah di pagi hari. Iya, apalagi full day ya, Bu. Betul. Iya, Betul. betul. Jadi kita buka sesi pelayanan permohonan SIM untuk khusus untuk pelajar dan mahasiswa di sore hari. Iya. Itu dilaksanakannya setiap hari Rabu pada pukul 1 sampai jam 5 sore. Iya. Hanya ada di Nganjuk. Hanya Oh iya, Jadi maksudnya dia ya. teman-teman buat pelajar nih. namanya kegiatannya pesiar pelayanan SIM sore Oh, untuk iya. pelajar. Pesiar pelayanan SIM sore untuk Untuk pelajar pelajar. setiap Iya. hari Rabu jam 1 sampai jam 5 sore. Nah, itu bagi kita pelajar, khususnya saya di 2005 Iya. di sini 17 Iya. mau bikin SIM. Iya. Boleh itu nanti Boleh. saya coba, Bu. Harus dicoba itu. Iya. Tapi harus lulus ujian dulu. Iya, itu pelatihan dulu ya, Iya. itu proses juga. Jadi mudahnya itu gimana ya? Mudahnya tetap ada usaha dulu. Iya, berarti. Gitu. Nanti kalau cermat SIM itu mungkin dari pihak sekolah bisa mengajukan untuk kita datang ke sekolah. Jadi kita juga proaktif nih. Iya. Jadi bukan di satu tempat, boleh datang ke sekolah. Nanti petugas kita nanti yang akan datang di sini melatih pelajar-pelajar kita. Nanti peralatannya, tools-toolsnya kita siapkan di sini. Ya, betul. Iya, Sangat Safety reason. difasilitasi Sangat gitu ya. memudahkan lah. Terima kasih nih buat Bapak Polisi nih sama Ibu Polban juga. Tentunya Cukup ini membantu. juga memberi Iya. informasi bagi teman-teman kita. Iya. Informasi terbaru, updatean terbaru dari Smekta Podcast ada di Iya. sini nih. Betul. Nah, sekarang untuk Kasat Reskrim ya, wilayah Nganjuk ini bagaimana sih perkembangannya, Pak? Untuk keamanan atau kasus apa yang sering dijumpai di Kabupaten Nganjuk ini yang lagi marak ini sering terjadi? Jadi yang terakhir saya sampaikan tetap pengawasan ya, terutama sekarang banyak terjadi baik yang laki-laki atau perempuan, tetap waspada. Sekali lagi, hanya orang tua yang boleh menyentuh bagian-bagian sensitif. Nah, terkait dengan ini kemarin sempat terjadi di salah satu kecamatan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Iya, betul. Jadi yang mungkin sudah dengar ya. Iya. Jadi yang ininya kekerasan seksual untuk anak ini pelakunya bukan lagi orang dewasa, melainkan yang di bawah umur. Di bawah umur Kemarin bisa. kelas 5 SD. Nah, kan ini yang Iya. sangat prihatin. Nah, tentunya pendidikan dari orang tua, pengawasan, Iya, dan sangat juga itu penting sangat sekali. penting sekali, dan Iya. pengawasannya harus melekat gitu ya, jangan dilepas pada saat bermain di luar. Nah, itulah pendidikan terutama di sekolah, seperti mungkin tadi program-program dari sekolah itu yang harus dikedepankan. Iya. Tapi sampai saat ini sih masih kondusif situasi ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan tetap ini kita betah di Nganjuk lah. Iya, iya. Semoga Iya. betah di Nganjuk, betah sama kulinernya juga, Iya. sama Iya. orangnya. Iya. Semoga juga selalu semangat mengatasi tugas-tugas yang ada di Nganjuk ini, masalah-masalah yang sering terjadi juga ya. Iya. Nah, untuk motivasinya yang lain nih, Pak, untuk generasi kita Khususnya milenial. generasi Iya. milenial ini. Bu Dini mungkin dari Bu Dini. Ya, pesan yang perlu saya sampaikan mungkin kepada adik-adik, intinya tetap menjadi anak yang baik, belajar yang baik, tidak usah melakukan pelanggaran, raihlah cita-cita dengan penuh semangat. Semoga ke depan menjadi pemimpin atau orang yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Amin. Terima kasih. Bu. Selanjutnya Pak bisa disampaikan Ada motivasinya. nih Iya. buat kita semua. Tetap berjuang untuk meraih cita-cita. Iya. Seperti yang disampaikan Pak Kapolres, semua butuh proses, dan proses itu yang nanti yang menjawab apa yang dicita-citakan dapat diraih. Proses Iya. nggak mengkhianati hasil. Iya, Iya. betul. Dan tidak Biar instan. tawakal. Iya. Untuk
Baik, saya selaku Kapolres mengucapkan terima kasih ya. Saya melihat dua host ini ya, dari kemampuan communication skillnya juga sudah oke. Inilah proses yang dari mereka. Dan saya doakan ke depan nanti ya lebih meningkat lagi dan cita-citanya dapat tercapai. Kemudian kepada pelajar seluruhnya, jadilah pelajar yang lincah, jadilah pelajar yang agile, jadilah pelajar yang siap untuk menerima perubahan setiap saat. Dengan begitu maka pelajar-pelajar kali ini, pemuda masa kini akan menjadi pemimpin masa depan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Baik, terima kasih. Semoga juga memotivasi bagi teman-teman semua. Ya, informasi kali ini cukup bermanfaat bagi kita semua dan kita harus menyaring dengan baik informasi-informasi yang kita sampaikan ini tadi ya. Iya, betul. Nah, untuk kedepannya lagi nih, semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali Pak Bu, dan terima kasih sudah hadir di Smekta Podcast kali ini, sudah berkenan menyampaikan, meluangkan waktu, memberikan informasi juga. Baik, mungkin cukup sampai di sini podcast kali ini. Semoga lain kali bertemu lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.